sejahtera buat semua yang sama-sama dihormati pimpinan Komisi 8 Bapak Marwan Esofan. Semoga Bapak senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan, dan juga Abang dan Bapak Habroni yang sangat peduli terhadap nasib kita dari para gubernur yang juga doakan semoga Bapak juga senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan. Pak pimpinan yang terima kasih atas waktunya sudah dengan sibukkan memberikan suara mereka. Sehingga dari Pak Kandung ini juga teman-teman menamakan saya Muhammad Kusdi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, di mana ASPI Indonesia adalah induk organisasi dari teman-teman Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta. Nah, yang mau kami sampaikan adalah sekilas, intinya adalah Pak pimpinan, semenjak rumah sakit ini di bawah naungan Kemenag, ini rumah sakit kemudian banyak timbul masalah. Seperti kita tahu bahwasanya rumah haji ini adalah rumah sakit yang didirikan dulu awalnya teman-teman dari Arab Saudi terkait tragedi Mina, ya, kemudian dibawa oleh Pemda DKI, juga di 3 daerah lainnya dibawa oleh Pemda, dan Jakarta di Pondok Gede terutama dikelola Pemda sampai dengan tahun 2008. Kemudian ada mulai ada kalian pengelolaan dari Pemda DKI kemudian ke Kemenkes sampai dengan 2017. Nah, yang menjadi catatan adalah selama di bawah naungan Pemda DKI dan di bawah naungan Kemenkes, relatif dari sisi permasalahan keuangan, terutama buat kami para pekerja, ini nggak ada masalah. Mereka bahkan kesejahteraan ini bisa dapat plus-plus lah, pasti ada plus-plusnya. Nah, kemudian 2013 sudah mulai proses hibah dari Pemda ke Kemenag, dan 2017 Kemenag yang mengelolanya. Dan kemudian secara perlahan dari 2017 proses likuidasinya yang baru kelar, proses lama banget, hampir 6 tahun 7 tahun baru selesai proses likuidasinya. Dan selama proses likuidasi tersebut dari Kemenag, kemudian sekarang di bawah naungan BLU UIN, karena sekarang menjadi rumah sakit teaching hospital, kan? Ini makin kacau, ya. Dan catatan teman-teman, selama di bawah kendali Kemenag ini terjadi penurunan kesejahteraan, kemudian juga terjadi mismanagement akibat yang megang kendali operasional dari manajemen saja ini tidak terlalu mengerti masalah rumah sakitan. Sehingga dari manajemen puncaknya adalah sampai dengan saat ini sesuai dengan audit dari BPKP, ada tagihan dari pihak ketiga termasuk ke para pekerja ini sebesar sekitar 108 miliar. Nah itu Pak, kira-kira lah itu data dari BPKP. Nah, di teman-teman hari ini pasar konsolidasinya kemudian berubah dari PT sekarang jadi PLU, ya, jadi PLU. Kemudian ada sekitar 267 unit perwakilan teman-teman yang di PHK, ada 210-an, kemudian juga ada perwakilan dari teman-teman yang pensiun yang haknya belum terbayarkan dari tahun 2020 pensiun belum terbayarkan, dan juga ada hak, ada program ahli waris yang juga belum terbayarkan. Ini kan apa namanya Pak? Zolim apa sangat zolim Pak? Ya, Kementerian Agama, orang yang ngerti agama, tapi kemudian membiarkan hak-hak orang-orang yang tertindas ini kemudian dibiarkan begitu lama. Nah ini problemnya. Jadi kami sengaja datang ke Komisi 8, bukan ke Komisi 9 kami, karena kita juga berharap besar. Ya, tadi yang Bapak sebutkan Kemenag ini di bawah menjadi mitra dari Komisi 8. Kita tahu kalau kita Komisi 9, ya jelas yang akan mau dengar makanya Komisi 9. Tapi kalau kita ke Komisi 8, kita berharap besar. Yang pada intinya apa yang kami sampaikan tadi dan nanti itu kami sampaikan, Bapak bisa cross check dengan cara kita berharap besar Komisi 8 bisa memanggil pihak-pihak terkait, entah itu dari Kemenag, dari UI dan dari direksinya untuk mencocokkan data yang kami sampaikan. Yang kedua adalah yang kami minta di negara turun tangan, kita berharap besar tunggakan dari rumah sakit kepada pihak ketiga, termasuk para vendor-vendor
hal kesehatan, vendor obat, kemudian juga BPJS, ya, dan pekerja ini bisa diselesaikan. Karena terlalu lama, sampai kapan belum selesai gitu. Udah ganti presiden, ya, ganti presiden jadi belum selesai juga. Ganti anggota dewan nggak selesai juga, nah, gitu. Dan faktanya mereka ya, mereka terabaikan, nasibnya banyak yang meninggal juga. Ini kan sangat sedih lah, misalkan ini bisa ini tidak selesai kalau kita semua. Sekali lagi kami dari DPPAS Indonesia meminta kepada Kemenag untuk bisa membantu kami semaksimal mungkin dengan cara negara kemudian tanggung jawab ya melalui ya saya nggak tahu mekanisme seperti apa dengan Tuhan Komisi 8 kemudian meminta kepada Kemenag untuk bisa menyelesaikan secara apa dananya. Itu mungkin yang kami harapkan untuk teknis mungkin kita minta waktu untuk bisa menambahkan informasi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Obon. Terima kasih sekali. Waktu itu kami juga pernah berkunjung ke rumah Bang Obon sama masih Presiden lama Bu Nira Sumira. Teman-teman dari Sekretariatan Komisi 8, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini izinkan saya Tuas Serikat Pekerja Masyarakat Jakarta membawa perwakilan teman-teman termasuk ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia, Mas Dia. Kita ada 6 orang karyawan yang meninggal, Pak, dan belum bisa mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan serta santunan kematian karena dia meninggalnya itu setelah BPJS menunggak. Karena meninggal nggak bisa kakok. Kalau saya yang di PHK kemarin, jadi kami ada 260 orang dengan alasan rasionalisasi dan efisiensi dipecat, Pak. 260 orang katanya dipecat dengan hormat. Kalau dipecat dengan hormat, perkiraan saya harus membayar dengan jumlah yang luar biasa. Ternyata saya juga belum dibayar. Jadi kami ada 260 orang dipecat. Kalau menurut saya tidak dengan hormat, tidak dibayar. Pada saat saya demonstrasi kemarin, kalau bapak-bapak perhatikan di televisi, kemarin kami demonstrasi di hari Senin tanggal 12, itu kami dibayar 10% secara sepihak tanpa ada MOU. Kemudian kita diterima oleh manajemen, direktur utama dan lawyer. Tadinya nggak mau ketemu direksi. Yang ketemu itu menemui kami adalah lawyer dari rektor. Itu dijanjikan tanggal 7 September baru akan jelas kapan dibayarnya, bukan dibayarnya tanggal 7 September. Inilah yang membuat kami berkomunikasi dengan afiliasi kami di aspek, dan kemudian teman-teman itu udah banyak forum, Pak, saking nggak kelar-kelar ya. Kami ini, Pak, udah 2 kali ganti presiden, berarti kalau nanti Prabowo ganti 3 kali, Pak, ganti presiden. Dulu Pak Jokowi pada saat 2017 yang menyerahkan saham Pemda DKI ke Kemenag. Tolong diingatkan oleh bapak-bapak Dewan sebagai perwakilan kami, Pak Jokowi lah yang menyerahkan saham Pemda DKI ke Kemenag itu. Tanggal 12 Juni 2017 ada akte notarisnya dan ada putusan dari DPRD. Jadi setelah diserahkan oleh Pak Jokowi, kami malah terlunta-lunta. Betul seperti tadi Pak Presiden bilang, tadinya saya itu bisa jalan-jalan 2 kali dari manajemen sebagai jatah karyawan. Gajian bisa 15 kali, 1 kali bonus, 1 kali tunjangan pendidikan, yang 12 kalinya normal, atau 2 kali THR. Tapi semenjak 2017, khususnya setelah kami dipegang oleh Kementerian Agama, mereka kelola dengan seenaknya saja, mengirimkan orang-orang yang menjelang pensiun jadi kepala bagian keuangan, jadi direktur mereka gantian, jadi ketua tim likuidator, mereka gantian gitu aja. Tapi likuidasi jalan di tempat. Alhamdulillah, Pak, dengan dorongan kami sebagai karyawan, kami demo 4 kali, Pak, ke Kementerian Agama. Kami minta likuidasi cepat, karena katanya rumah sakit ini status kami itu belum jelas, karena statusnya kan masih ngambang. PT harus dibubarkan tapi belum dibubarkan. Akhirnya kami yang mendorong, Pak. Saya yang marah itu, Pak, waktu itu sama ketua tim likuidator dan direktur PT. Bapak ngapain aja, saya bilang. Udah 5 tahun kalau rumah sakit belum bubar juga PT-nya, karena selalu jadi alasan likuidasi terhambat. Kami melihat, kami mensinyalir mereka sengaja menikmati proses likuidasi yang memanjang ini dengan menggantiannya menjadi pejabat PT, jadi komisaris, anggota komisaris, direktur PT dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang sudah terlikuidasi, Pak. Setelah dilikuidasi, dia masih bilang ini utang PT nggak bisa dibayar oleh pemerintah. Akhirnya kemarin ada, kami nggak tahu dari
kemudian katanya mereka disidang untuk akan diusahakan diskresi oleh pemerintah untuk mencari dananya dari mana. Karena katanya APBN tidak boleh untuk membayar utang PT. Yang notabene sebenarnya sahamnya mayoritas punya Kementerian Agama. Jadi harapan kami dalam hal ini, ya kami itu nggak mau dipecat sebenarnya Pak. Tapi karena memang manajemennya udah bilang kami udah nggak layak lagi berdasarkan penilaian mereka, 260 orang ditetapkan, ya ketua SP, ketua forum itu Pak itu dihabisin ya. Termasuk saudara saya ini ketua DPD PPNI Jakarta Timur, itu karyawan rumah sakit Haji juga. Termasuk ketua Paterki, dia internasional juga ya masyarakat. Dia aktif juga di internasional Pak, di laboratorium di Paterki itu mengundurkan diri juga pada akhirnya karena sistem manajemen yang tidak benar. Jadi harapan kami Bang Obon, kemudian Pak Marwan dan Sopak, mudah-mudahan bisa membantu kiranya untuk memberikan dana yang sudah diaudit oleh BPKP dan sudah direview kurang lebih sebesar yang saya dengar ya, saya nggak pernah dikasih tahu hasil auditnya, 108 miliar. Termasuk tadi yang Bapak bilang ada vendor-vendor dari mana yang belum dibayar itu yaitu uang-uang mereka juga. Dan teman-teman saya ini Pak, salah satunya saudari saya Sulis ini, suaminya meninggal itu tahun 2022. Karena 2020, 2021, 2022, 2023 BPJS TK itu nggak bisa Pak, surat kematiannya dibikin mundur. Akhirnya dia belum dapat apa-apa. Anaknya harus masuk kuliah dengan biaya dia sendiri, harusnya kan dia dapat manfaat dari BPJS kerjaan. Kalau orang tuanya meninggal, dia dapat beasiswa. Hal seperti ini gimana lagi kami mau mencari beasiswa buat anak saudara kami? Gitu kira-kira Pak. Jadi untuk detailnya nanti ada beberapa lampiran yang akan kami serahkan. Termasuk juga sudah kami serahkan langsung ke Menteri Tenaga Kerja. Waktu itu dibantu oleh aspek juga. Terima kasih, itu saja dari saya, mungkin dari teman yang lain ada yang melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang menambah? Boleh. Sulit, Silakan. sulit.